Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah OMN News. Informasi pertama kami awali dengan Pasca Sarjana Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menyelenggarakan International Social Science and Tourism Research Conference 2023. Kegiatan ini merupakan wujud implementasi dari kerjasama yang sebelumnya telah terjalin antara Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia. Pasca Sarjana Universitas Muslim Nusantara atau UMN Al-Wasliyah melaksanakan International Social Science and Tourism Research Conference atau ISSTRC 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada 25 dan 26 Mei 2023. Seminar internasional ini merupakan wujud implementasi dari kerjasama yang sebelumnya telah dijalin antara UMN Al-Wasliyah dengan Universiti Sultan Zainal Abidin atau Unisja Terengganu, Malaysia. Diharapkan dengan adanya kolaborasi ini dapat menghasilkan gagasan dan ide baru untuk menghadapi era revolusi 5.0. Pada kegiatan ini juga, UMN Al-Wasliyah dan Unisja telah melakukan penandatanganan Letter of Intent dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat taraf internasional. Sebenarnya ini adalah merupakan kegiatan yang awalnya diinisiatif oleh dua kampus, yaitu Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dan Universiti Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu, Malaysia. Jadi kegiatan ini adalah bentuk daripada implementasi dari MOU MOA yang selama ini sudah terbina. Sebenarnya kita sudah sering melakukan kegiatan konferensi ini, yang kita harapkan nanti dalam konferensi ini lahir gagasan baru, ide baru, pemikiran baru untuk menyiasatin ya perkembangan zaman, apalagi dalam revolusi 5.0 ini, supaya nanti kelak mahasiswa kita punya pandangan, pemikiran untuk bisa survive dan bergerak maju. Kemarin kita sudah menandatangani Letter of Intent, yaitu kerjasama bidang penelitian dan pengabdian secara internasional. Dan kabar yang menggembirakan juga untuk series ketiga ini akan diadakan konferensi ini pada tahun depan itu di Riyadh, Arab Saudi. Sudah ada yang meminta, khususnya di University of King Abdul Aziz. Tentunya harapan saya sangat banyak sekali ya, diantaranya adalah kegiatan ini mampu memberikan kepada kita kolaborasi ini pemikiran, ya, pandangan, bagaimana menentukan arah pendidikan dan luaran pendidikan kita nanti supaya kita ini bisa menjadi kelas ataupun university yang terkenal di internasional. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan seluruh dosen serta mahasiswa dapat memperoleh banyak ilmu baru dari seminar internasional ini. Hari ini terselenggara konferensi internasional tentang sains dan tourism antara UMN Wasliyah dengan Unisja. Tentu ini adalah kolaborasi kedua universiti yang melakukan terobosan, melakukan seminar internasional, dan ini adalah implementasi dari MOU yang sudah disepakati sejak lama. Mudah-mudahan konferensi ini membawa manfaat tidak hanya kepada para dosen kita, tapi juga kepada mahasiswa kita. Saya lihat mereka antusias dan sangat berbahagia, bergembira. Itu menunjukkan bahwa mereka enjoy, senang bisa berkunjung ke UMN Wasliyah, dan ini harus kita beri pelayanan yang baik karena ini kunjungan negara antar negara. Oleh karenanya kita berikan yang terbaik dan suatu saat kita akan melakukan kunjungan balasan ke Unisja. Kegiatan hari ini harapan saya bisa terselenggara dengan baik, bisa dikategorikan menjadi sebuah seminar atau konferensi internasional karena melibatkan 3 negara selain Indonesia, ada Malaysia, juga ada Thailand. Saya berharap semua mahasiswa kita, dosen-dosen kita bisa memanfaatkan arena ini untuk menambah wawasan kita, kemudian banyak melakukan konferensi, tentu baik untuk menambah daripada dosen-dosen kita. International Conference ini menghadirkan 4 orang narasumber,
yaitu Profesor Saiful Anwar Matondang MA PhD yang merupakan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, dan Profesor Dr. Ahmad Puat Matsom dari Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia yang hadir secara langsung di auditorium UMN Al-Wasliyah. Kemudian Dr. Abdul Rahman Mahir MM dari Jamiah Islam Syekh Daud Al-Fatoni Thailand dan Dr. Hud Kemri dari Universiti Malaya yang hadir secara daring melalui Zoom meeting. Profesor Saiful Anwar Matondang menyampaikan materi mengenai pendidikan multikultural untuk perekat bangsa. Dijelaskan bahwa pendidikan multikultural dapat dikategorikan atas 5 dimensi, yaitu integrasi konten, proses penyusunan pengetahuan, mengurangi prasangka, pedagogi kesetaraan, serta budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdaya. Artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai anugerah. Kemudian bagaimana menyikapi perbedaan tersebut dengan toleran dan semangat egaliter. Sehingga isi kurikulum dari pendidikan multikultural mencakup memahami perbedaan, penghormatan pada perbedaan, dan kerukunan sebagai modal sosial untuk pembangunan bangsa Indonesia. Multikultural ini kan biasanya kita agak sulit memahami suku-suku lain atau bangsa-bangsa lain, baik itu dari segi tradisi, budayanya, agamanya, sehingga kita cenderung hanya bisa menerima yang ada di lingkungan kita, sementara yang dari etnis-etnis lain kita kurang paham dan kurang berinteraksi lebih luas di luar budaya kita sendiri. Nah, itulah tantangan terberat. Jadi kita misalnya sarankan mahasiswa Sumatera Utara itu kalau bisa kuliahnya yang 20 SKS itu ambil di Kalimantan, ambil di NTT, di NTB, atau di Bali sekalian, supaya ada perbedaan budaya yang signifikan antara budaya Sumatera Utara dengan tempat mereka mengambil Merdeka Belajar. Karena Merdeka Belajar ini baru masuk tahun ketiga dan prakteknya pun kebanyakan di 2022, 2020 diluncurkan dan 2021 masih banyak perguruan tinggi yang masih belum yakin pada saat itu. Tapi di 2022 dengan ada 9 program Merdeka Belajar di kementerian, teman-teman kita dari kampus sudah mengirim mahasiswanya ke berbagai tempat di Indonesia. Peran pendidik ya dia sendiri, pendidik itu harus menyadari dan menurunkan ego pribadinya supaya lebih memahami suku atau bangsa lain yang berbeda dengan sukunya gitu. Jadi mulai dari dirinya sendiri gitu. Itu yang saya sarankan ya. Profesor Dr. Ahmad Puat Matsom menyampaikan materi mengenai Destination Competitiveness of Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Dijelaskan bahwa pada tahun 2022, Thailand menjadi negara di Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi wisatawan, kemudian diikuti oleh Malaysia dan Indonesia. Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan wilayah yang termasuk dalam Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMTGT. Sehingga diharapkan ketiga negara ini dapat bergabung untuk meningkatkan pariwisata di setiap negara. IMTGT berfokus kepada keberagaman budaya, kecantikan alami, dan keunikan ekosistem. Selain itu juga berfokus kepada peningkatan transportasi dan infrastruktur pariwisata. Sumatera Utara, Semenanjung Malaysia dan Selatan Thailand ini merupakan satu wilayah yang termasuk dalam Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Jadi adalah penting untuk ketiga-tiga destinasi ini untuk bergabung supaya bisa dimarketkan sebagai satu destinasi untuk meningkatkan pariwisata di setiap negara. Walaupun setiap negara mempunyai keunikan tersendiri, tetapi mereka harus bergabung supaya masing-masing membina kekuatan yang tersendiri dan mereka boleh complement each other, dan itu akan membentuk satu kekuatan baru dan
dan seterusnya akan meningkatkan kemasukan jumlah wisatawan ke wilayah ini. Dan seharusnya pihak pemerintah ketiga-tiga negara harus meningkatkan konektivitas, juga meningkatkan infrastruktur dan fasiliti pariwisata, dan meningkatkan promosi supaya destinasi ini akan menjadi satu destinasi primer di rantau Asia Tenggara. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada UMN kerana berjaya menganjurkan Second International Social Science and Tourism Research Conference. Pada hemat saya sangat berjaya dan berjaya menarik penglibatan dosen dan juga mahasiswa bukan saja dari Malaysia, malah dari universitas lain di Sumatera Utara. Saya difahamkan ada juga participation daripada Simalungun, daripada Riau, daripada Tanjung Pinang dan juga daripada Aceh. Dan syabas kepada UMN, semoga acara sebegini dapat kita adakan pada masa yang akan datang. Dr. Abdul Rahman Mahir MM menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam berbasis akhlak di perguruan tinggi dalam mengawal revolusi 4.0. Dijelaskan bahwa pendidikan akhlak di perguruan tinggi merupakan suatu kewajiban. Maka dalam hal ini pendidikan akhlak yang diterapkan lebih menitikberatkan pada implementasi di lingkungan kampus, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pelayanan akademik. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, di mana mahasiswa menghabiskan sebagian besar waktunya dengan belajar dan berinteraksi dengan lingkungannya, merupakan sarana yang tepat untuk membentuk akhlak yang baik. Dengan membiasakan berinteraksi dengan baik, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agent of change sesuai dengan syariat. Narasumber terakhir yaitu Dr. Hud Kamri menyampaikan materi mengenai a new online teaching method. Di sini ia memperkenalkan satu perangkat lunak atau software gratis untuk belajar matematika yang bernama GeoGebra. GeoGebra menggabungkan geometri dinamis, aljabar, dan kalkulus. Dengan adanya software ini, mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif di dalam kelas, mahasiswa dapat beradaptasi dengan pembelajaran berbasis teknologi, dan setiap mahasiswa membutuhkan sedikitnya satu perangkat seluler. Dengan adanya aplikasi ini, dosen harus bisa memanfaatkan teknologi yang diterapkan dalam metode pengajaran. Selain itu, dosen perlu merencanakan pembelajaran dengan baik untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazir Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, program studi bimbingan dan konseling UMN Al-Wasliyah melaksanakan seminar tentang peluang dan tantangan lulusan bimbingan konseling di masa depan. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dan alumni program studi bimbingan dan konseling UMN Al-Wasliyah. Program studi bimbingan dan konseling atau BK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan seminar tentang peluang dan tantangan lulusan bimbingan konseling di masa depan. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah pada hari Senin 29 Mei 2023. Seminar bukan hanya diikuti oleh mahasiswa, tapi juga alumni Prodi BK UMN Al-Wasliyah. Seminar ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai peluang kerja serta tantangan yang akan dihadapi oleh lulusan BK di masa depan. Dijelaskan bahwa lulusan BK ke depannya bukan hanya menghadapi siswa dengan motivasi belajar yang rendah, tapi juga akan menghadapi anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Tujuan seminar kali ini di sini kan bukan hanya mahasiswa BK UMN, tapi juga kita mengundang alumni. Nah, di sini juga kita mempererat silaturahmi antara mahasiswa BK dengan alumni. Dan mungkin baru hari ini terjadi seperti itu. Nah, di sini juga dengan pemateri-pemateri yang ada,
mahasiswa lebih memahami nanti peluang dari setelah lulus dari UMN ini akan kemana seperti itu. Apalagi tantangan sekarang untuk jadi seorang guru ya, bukan hanya untuk seorang guru BK, itu sangat berat ke depannya. Jadi untuk guru BK bukan hanya untuk mengatasi permasalahan berupa keterlambatan lagi atau misalnya siswa yang sering absen, tapi permasalahan itu lebih dari itu untuk kedepannya. Apalagi sekarang itu pemateri yang kita undang itu mengenai panti rehabilitasi narkoba, terus anak berkebutuhan khusus, di mana nantinya ataupun kedepannya anak-anak akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu nantinya. Pada kesempatan ini, Prodi BK UMN Al-Wasliyah mengundang 3 orang narasumber, yaitu Rini Hayati MPD Kons, yang merupakan dosen bimbingan dan konseling UMN Al-Wasliyah, Trimoro Buarsit SPD yang merupakan pendiri klinik rehabilitasi anak berkebutuhan khusus, dan Robi Effendi Hutagalung AMD SPD yang merupakan alumni bimbingan dan konseling UMN Al-Wasliyah. Robi Effendi Hutagalung AMD SPD mengatakan bahwa untuk berhasil di bidang bimbingan dan konseling, setiap individu harus melakukan analisis SWOT dalam dirinya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Ia berpesan bahwa setiap individu harus senantiasa meningkatkan skill yang dimiliki, seperti kemampuan berbahasa asing dan lain-lain, agar dapat meraih peluang yang ada di masa depan. Kalau menurut kami, peluang dan masa depan bidang pekerjaan di jurusan BK ini tetap terbuka dan cukup menantang. Saya pikir cuma perlu identifikasi masalah-masalah yang bakal menjadi topik dalam kegiatan konseling. Misalnya saja saya pikir konseling soal kecanduan narkoba, kecanduan gadget, kecanduan bahkan konseling-konseling yang berbau dengan permasalahan-permasalahan karir dan rumah tangga, mungkin itu bisa jadi topik tersendiri bagi teman-teman yang punya kualifikasi pendidikan sarjana bimbingan konseling. Saya pikir memang perlu banyak inovasi kreasi dalam tata cara mengajar agar teman-teman mahasiswa bisa jadi lebih tertarik dan punya kemauan yang kuat untuk mendalami keilmuan terkait dengan konseling. Materi selanjutnya disampaikan oleh Trimoro Buarsit SPD. Dijelaskan bahwa di masa depan, lulusan bimbingan dan konseling memiliki peluang yang cukup besar. Lulusan BK bukan hanya dapat menjadi guru BK saja, tapi juga bisa menjadi guru berkebutuhan khusus, konselor pranikah, entrepreneur, bekerja di lembaga swadaya masyarakat atau LSM Bina Sosial, bekerja di bekerja di pusat rehabilitasi, motivator, biro psikologi dan konselor, konsultan dan hipnoterapi. Masya Allah, tadi yang beberapa saya paparkan, ada peluang besar bagi para alumni bimbingan konseling, asalkan dia mau, dia merubah dirinya, tidak terpaku dengan harus menjadi PNS ya. Ternyata peluangnya banyak sekali yang saya paparkan, diantaranya bisa menjadi seorang konselor pranikah. Di sana saya dan kawan-kawan juga membuka biro konsul pranikah. Jadi artinya kita seorang guru BK bisa jadi seorang konselor pranikah gitu. Kemudian yang peluang berikutnya adalah kita bisa menjadi seorang konselor di dinas sosial sebagai tenaga, karena di dinas sosial itu juga dengan biasanya umumnya di pantai sosial itu dengan 1001 permasalahan. Di situ peran guru BK adalah, atau kita mahasiswa BK, itu kita kan sudah diajarkan bagaimana tahapan-tahapan konseling yang kita bisa lakukan. Misalkan dengan cara kita mendengar dulu keluh kesahnya, kita tangkap, setelah itu kita pelan-pelan, kadang-kadang si klien tahu solusinya apa. Gitu. Selanjutnya adalah peluang BK bisa menjadi seorang semacam lembaga swadaya masyarakat, menjadi berbagai macam lah, ataukah dia menjadi seorang bimbingan kemasyarakatan tentang hidup sehat, tentang apa berkaitan dengan kemasyarakat gitu. Lalu peluang lagi adalah kita bisa menjadi seorang guru kebutuhan khusus,
di mana guru kebutuhan khusus ini seluruh Indonesia sekarang sudah menyaratkan tamatan BK bisa direkrut menjadi seorang guru kebutuhan khusus. Artinya kita peluang besar kan, tidak harus menjadi seorang guru BK di sekolah yang formal gitu. Jadi guru BK, guru kebutuhan khusus itu peluang besar, dan memang ini dibutuhkan menjadi seorang guru kebutuhan khusus itu dibutuhkan seorang yang panggilan jiwa. Kalau tanpa itu dia tidak mau tantangan yang pernah saya sebutkan tadi, ketika menghadapi anak dengan rewel, tantrum, baru kita pegang di buang air kecil ada yang besar, dia kapok, ya udah nggak tahan dia. Intinya menjadi guru kebutuhan khusus itu tantangan tersendiri. Dimana saya juga basicnya dulu seorang pendidikan anak, kemudian ngambil BK. Ternyata di dalam BK juga kita seorang guru kebutuhan khusus itu harus bisa mampu membimbingan konseling orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus gitu dia. Jadi luar biasa, ilmu ini sebenarnya luas. Mungkin ada di mahasiswa sekalian di mana kita semuanya ini kan butuh dengan seminar ini yang sangat luar biasa. Dari judulnya ini sangat spektakuler sebetulnya kalau yang memahami maknanya. Sedikit kata tapi maknanya luas sekali. Makanya Bang Robi sudah paparkan, saya paparkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian setelah kita tamat dari BK juga ada peluang. Misalkan kita yang punya kemampuan finansial, kita orang kaya misalkan, dari orang tua ada modal ya. Kita bisa jadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Apa ya passion kita? Apakah buka kafe ataukah buka apa yang lainnya, punya usaha-usaha yang bisa dijalankan. Kemudian karena kita seorang guru kemampuan bimbingan konseling, kita mampu membimbing konseling karyawan kita sendiri. Menjadi karyawan yang terbaik bagaimana sih gitu. Seperti kita bisa manajemennya. Kemudian apalagi banyak di antaranya beberapa kawan saya juga setelah dari BK jadi seperti Anda di sinilah semuanya jadi jurnalis. Di mana seorang jurnalis itu harus kemampuan menerangkan, memberikan solusi seperti itu ya. Jadi bisa jadi seorang jurnalis, dan kawan saya Bang Amananda, Bang Robi, itu beliau sudah pernah melaksanakan jadi seorang jurnalis. Baik jurnalis yang surat kabar maupun yang jurnalis wartawan yang liput ya. Gitu. Kemudian yang lain adalah kita peluang besar adalah kita tamatan BK, selain ini kita juga bisa membuka biro-biro tadi ya, biro psikolog dan konseling, di mana kita perlu melibatkan istilahnya pihak lain seperti psikolog yang sudah lisensi psikolog klinis S3 biasanya. Itu bisa kita gandeng, kemudian kita bisa biro jasa psikologi dan konseling. Itu tuh peluang juga kan. Artinya kita tidak buntu di situ. Pemateri terakhir yaitu Rini Hayati MPD Kons, yang menjelaskan bahwa jenjang pendidikan bimbingan dan konseling yaitu dimulai dari strata 1, dilanjutkan dengan pendidikan profesi, kemudian strata 2 dan strata 3. Bimbingan dan konseling dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bimbingan dan konseling di sekolah, serta bimbingan dan konseling di luar sekolah. Ketika mahasiswa telah menjadi sarjana bimbingan dan konseling, banyak sekali profesi yang dapat ditekuni, seperti guru BK, konselor sekolah, konselor kesehatan, pusat rehabilitasi, instansi atau pemerintahan, pengawas bimbingan dan konseling di sekolah, serta menjadi Human Resource Department atau HRD di perusahaan. Peluang di bimbingan konseling itu sebenarnya sangat banyak ya, apalagi sekarang ini di era digitalisasi, jadi banyak itu masyarakat itu yang tidak membutuhkan orang lain, tapi kadang-kadang sebenarnya itu masalah bagi dirinya. Nah, jadi peluang-peluang itu sebenarnya banyak di masyarakat, minimal itu konselor di lingkungan sekitarnya, minimal di desanya ya. Kenapa? Karena sekarang tidak hanya anak-anak yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tapi orang dewasa pun terkadang sulit untuk mengontrol dirinya. Nah, jadi dimulai dari yang terdekat dulu. Jadi di sekolah juga begitu, di masyarakat juga begitu. Jadi semua permasalahan itu dia saling terkait antara satu dengan yang lain. Karena setiap individu itu pasti membutuhkan orang lain, ya kan? Jadi walaupun sekarang zamannya digitalisasi, tetap kita itu butuh orang lain untuk bisa menyalurkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan terkait dengan emosi, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindiri Kusuma, UMN Channel mengabarkan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.